NPWP digunakan untuk orang, pribadi, dan usaha. Untuk orang pribadi, sangat bermanfaat jika akan bekerja, yang mana penghasilan kena pajak. Untuk yang punya NPWP dan tidak punya NPWP akan berbeda. Cara mudah membuat NPWP dari rumah. Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk membuat NPWP. Yang pertama, email yang aktif. Yang kedua adalah KTP dan KK. Masuk ke dalam mesin pencarian. Di sini saya menggunakan mesin pencarian Mozilla Firefox. Teman-teman bisa menggunakan apa saja. Bisa juga menggunakan Google Chrome. Tapi di sini saya menggunakan Mozilla Firefox agar lebih mudah. Jika ingin mengikuti atau sama persis sama saya, silakan ikut atau menggunakan Mozilla Firefox. Di sini saya akan mengetik erec.go.id. Kemudian saya pilih, di situ ada pilihan, jika tidak langsung di enter aja. Kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini kita akan masuk ke dalam websitenya DJP. Belum punya akun, silakan klik daftar. Di sini akan muncul dua pendaftaran atau dua langkah pendaftaran. Langkah pertama, kita akan mengisi email. Bagi teman-teman yang belum memiliki email, silakan klik di atas. Di situ ada cara membuat email dengan mudah. Baiklah, saya akan mengisi email. Setelah mengisi email, saya akan mengisi captcha yang ada di samping. Diklik saja ataupun diketik saja. Perhatikan hurufnya, huruf besar dan huruf kecil. Setelah itu kita akan klik di daftar. Notifikasi seperti ini sukses. Terima kasih Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran. Selanjutnya silakan cek email termasuk folder spam untuk mendapatkan link untuk menuju ke tahap kedua. Di sini ada ucapan selamat. Langsung aja kita akan cek di pesan masuk atau di email. Di sini saya menggunakan Gmail. Di sini ada pesan masuk dari e-registration. Kita klik aja di situ, maka akan tampil seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan klik link verifikasi. Kita akan diarahkan ke pendaftaran akun langkah kedua dari 2. Di sini kita akan mengisi jenis pajak yang akan kita pilih. Di sini ada 2, yaitu orang pribadi dan badan. Saya akan memilih orang pribadi. Setelah itu saya akan mengisi nama sesuai dengan KTP. Di sini juga ada sudah alamat email yang tadi kita sudah isi. Saya akan mengisi nama terlebih dahulu. Kemudian kita akan dimintai untuk membuat paspor. Silakan buat paspor. Yang lebih bagus harus menggunakan angka, kombinasi angka, huruf, dan karakter. Di sini saya akan mengisi sesuai dengan itu agar lebih kuat. Ulangi paspor. Kemudian kita akan mengisi nomor HP. Setelah itu akan ada pertanyaan keamanan. Di sini saya akan memilih nama SD Anda. Saya akan mengisi nomor ataupun nama SD saya dahulu. Setelah itu kita akan mengisi captcha lagi. Jika sudah terisi semua, kita akan klik daftar. Maka Anda akan menerima notifikasi seperti ini, di mana
Anda sudah sukses membuat atau mendaftar dengan 2 langkah. Selanjutnya, cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini kita akan periksa lagi untuk email. Ada lagi notifikasi yang masuk. Kemudian kita ulangi lagi. Di sini kita klik link aktivasi. Lalu di sini akan muncul seperti ini. Selamat, akun atas nama telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang Anda dapat nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP. Kita akan klik di sini untuk memulai pendaftaran. Lalu kita klik saja di situ. Kita akan diarahkan kembali ke website ini. Nah, di sini akun sudah kita buat dan kita akan masuk ke dalam DJP menggunakan akun yang telah kita buat tadi. Kita akan mengisi emailnya, lalu kita akan mengisi password sesuai dengan password yang telah kita bikin sebelumnya atau yang telah kita daftarkan sebelumnya. Saya akan mengisi captcha sekali lagi. Setelah diisi semua, maka kita akan klik login. Maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, dimana kita sudah masuk dalam akun DJP. Terdapat formulir registrasi data wajib pajak, ada 10. Yang pertama adalah kategori wajib pajak. Silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Karena saya di sini orang pribadi, maka saya akan menceklis di orang pribadi. Untuk pilihan pusat atau cabang, ini biasanya untuk usaha. Jika kita mempunyai usaha, mempunyai NPWP pusat dan cabang, silakan diisi cabang. Jika tidak punya, maka kita akan isi di pusat, karena kalau untuk cabang harus mempunyai NPWP pusat. Baiklah, kita akan klik next. Di sini ada identitas wajib pajak, silakan diisi gelar. Jika memiliki gelar depan dan belakang, silakan diisi. Karena saya tidak ada, maka saya akan melewatinya. Kemudian isi tempat tanggal lahir, kemudian isi jenis kelamin, status pernikahan, dan kebangsaan. Sekedar informasi untuk nomor KK dan NIK atau nomor paspor, di sini harus sudah terdaftar di Disdukcapil di tempat teman-teman masing-masing, karena terdapat beberapa kasus di mana jika kita merubah KK kita atau ada dalam satu anggota keluarga kakaknya berubah, maka nomor KK itu akan berubah. Dan jika tidak terdaftar atau belum diupdate di pusat atau di Disdukcapil tempat kita berada, maka pengisian data tidak akan bisa dilanjutkan atau validasi data tidak akan valid. Maka di sini kita perlu hati-hati. Jika teman-teman mempunyai kasus seperti ini, silakan gunakan ataupun menyimpan KK yang lama agar bisa dicocokkan, karena biasanya perubahan itu tidak akan langsung terdaftar di pusat. Biasanya masih tercantol ataupun masih proses di daerah. Jadi perlu diperhatikan bagus-bagus, perlu diperhatikan agar pendaftaran bisa dilanjutkan. Jika data ini bermasalah, maka pendaftaran akan berhenti sampai di sini, dan kita wajib menyelesaikan masalah tersebut dulu, baru kegiatan pendaftaran bisa dilanjutkan. Jadi pesan saya, perhatikan bagus-bagus agar bisa berhasil. Klik validasi data. Seperti ini yang saya maksudkan tadi. Jika semuanya benar sesuai, maka akan tampil seperti ini, sesuai Disdukcapil. Lalu kita akan lanjutkan
ke berikutnya, mengisi nomor HP. Setelah semuanya diisi, maka kita akan klik next dan akan tampil seperti ini. Form C, sumber penghasilan, silakan diisi sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi untuk pekerja atau pengusaha. Karena saya mencari kerja atau pekerja, maka saya akan mengisi di pertama. Lalu di situ ada kualifikasi, silakan diklik saja. Di sini saya akan memilih pegawai swasta. Saya akan pilih, lalu akan muncul seperti ini. Untuk pilih teman-teman, silakan diisi sesuai kebutuhan. Saya akan klik next. Di sini ada poin keempat, alamat tempat tinggal menurut keadaan sebenarnya. Di sini alamat yang diisi sesuai dengan tempat atau domisili kita saat ini. Karena NPWP kita akan dikirim ke alamat domisili ini. Jadi silakan diisi sesuai alamat yang sekarang. Walaupun beda dengan KTP, silakan diisi saja. Saya akan memilih di sini desa untuk kode wilayahnya dan kecamatan. Di sini kode wilayahnya atau ID wilayahnya akan otomatis muncul jika alamat yang saya masukkan benar. Setelah itu saya akan pilih, kemudian kita akan mengisi kode pos. Nah, untuk poin kelima adalah alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri, yaitu KTP atau paspor. Jika sama saja dengan tempat domisili, maka saya akan centang di sini. Jika beda, silakan diisi. Nah, karena data saya sama saja, tempat domisili saya dengan KTP ataupun dengan identitas saya, maka saya akan centang sama. Setelah itu saya akan mengisi nomor HP. Setelah selesai semuanya, maka saya akan klik next. Di sini poin 6, alamat tempat usaha. Jika saya bukan karyawan atau pegawai, silakan diisi. Ini untuk badan. Jika tidak, maka kita akan ke poin berikutnya. Silakan diisi untuk usaha. Jika tidak, akan klik next. Untuk poin ketujuh adalah info tambahan. Di sini data ataupun form mengisi tentang kisaran pemasukan kita. Di situ ada pilihan, saya di bawah 4.500.000. Di sini ada persyaratan, silakan dibaca. Jika setuju, silakan ditekan berikutnya. Di sini juga ada pernyataan, silakan dibaca dulu. Jika merasa semuanya sudah benar dan lengkap, silakan dicentang. Jika semuanya sudah diperhatikan dan semuanya sudah dibaca secara saksama, jika setuju silakan dicentang sesuai dengan kebutuhan atau keadaan teman-teman saat ini. Baiklah, saya akan klik next. Lalu di sini pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Silakan dibaca dulu, dibaca dan dipahami, karena semua orang mempunyai penghasilan atau mempunyai kebutuhan beda-beda. Jadi silakan diperhatikan dan dibaca secara saksama, dan silakan cari referensi jika teman-teman merasa bingung. Saya di sini karena saya belum punya penghasilan dan artian baru mencari pekerjaan, ya silakan diisi saja. Saya akan mengisi bahwa selama NPWP, jika saya belum mempunyai penghasilan, maka saya tidak akan dikenakan wajib pajak. Setelah saya mempunyai penghasilan dan penghasilannya sudah memenuhi persyaratan untuk dipotong pajaknya, maka saya akan membayar pajak sesuai dengan aturan tersebut. Setelah itu saya akan klik next. Kemudian di situ ada konfirmasi, saya akan klik ya.
maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Di sini ada form terakhir mana kita akan meminta token untuk mendapatkan NPWP. Kita klik saja minta token. Sini ada captcha, kita mengisi, maka token itu akan diisi atau dikirim ke email kita. Lalu kita akan mengkopinya kembali. Lalu kita klik kirim permohonan, lalu kita mengisi token yang telah kita copy tadi dari email. Silakan dibaca pernyataan di atas, lalu dipahami. Jika setuju, maka kita akan mencentangnya, lalu kita kirim. Setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, dimana NPWP kita sudah berhasil dibuat dan akan muncul seperti ini, dan NPWP ini sudah bisa digunakan. Untuk sementara kita akan mendapatkan NPWP elektronik yang bisa kita dapat dari email yang dikirim langsung ke email kita. Di sini saya akan mengecek ada elektronik tersebut. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan fisik kartunya, silakan ke kantor pajak yang tercantum dalam kartu elektronik tersebut. Baiklah, jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa berguna. Dan jika penyampaian saya tidak terlalu bagus atau kurang jelas, silakan tinggalkan jejak, tinggalkan komen dan kritikan agar saya bisa membangun channel ini dengan baik. Dan see you the next video.